pagi bersama Tuhan Kepala. Bapa, hari yang cerah yang Kau berikan hidup kami, lewat pemeliharaan yang Kau berikan hidup kami, dan kami sudah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau kami masih bisa hidup dan kami bisa bernapas, semua karena Tuhan. Dan ada kami sebab keluarga, sebab pribadi, kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tak percaya bicara makan minum sudah sediakan buat kami semua. Dan kami urapi hamba-Mu untuk menyampaikan renungan firman-Mu. Dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 19 ayat pertama sampai ayat 15. Yeremia pasal 19 ayat pertama sampai ayat 15. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Dan berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beli. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malaikat ke tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya menenging, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada ilah asing dan telah membakar korban di sini kepada ilah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah menjadikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hati. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan selesai Tofet dan Ben Hinnom, mereka lembah pembunuhan. Aku akan menggagal rancangan Yehuda dan Yerusalem tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran fitnah. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersedih karena segala pukulan yang ditanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anak lelaki dan daging anak-anak perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang timbulkan musuhnya kepada mereka. Dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang kumpul bersama-sama mereka. Katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan semesta alam, demikianlah kau akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang perit, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan di tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan pada tempat ini, demikianlah firman Tuhan, dan penduduknya aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas kotanya orang membakar korban kepada segala tentara dan mempersembahkan korban curahan kepada ilah lain. Ketika Yeremia pulang dari Israel kemana Tuhan telah mengutusnya untuk berbuat, berdiri di pelataran rumah Tuhan dan berkata pada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan datangkan kota ini dan ke atas segala kota sekitar seluruh maka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, saat ini satu pelajaran yang sangat baik buat saudara-saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ya dan amin. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-9,
Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anak laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit, ditimpakan musuhnya kepada mereka dan orang-orang yang ingin mencabut nyawa. Firman Allah berkata, aku akan membuat mereka memakan daging anak-anak laki dan daging anaknya dalam keadaan susah dan sulit. Susah dan sulit. Suatu pertanyaan, susah dan sulit. Apa yang difirmankan ia dan amin. Satu ketika firman Tuhan menjadi satu kenyataan. Firman Tuhan bukan dongeng, satu kenyataan. Karena ulah bangsa Israel sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa keadaannya, sehingga dikatakan dalam firman Tuhan menjadi satu kenyataan dalam hidup mereka karena ulahnya sendiri. Ya, karena ulahnya sendiri, karena perbuatan sendiri, karena yang sudah meninggalkan Tuhan. Dan firman Tuhan jadi satu kenyataan. Dan apa yang difirmankan jadi nyata. Kapan? Di dalam Ratapan pasal 2 ayat yang ke-20. Ya, Ratapan pasal 2 ayat 20. Lihatlah Tuhan dan tindiklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya dan anak-anak yang masih buai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan, pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tak kalah engkau murka, tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Lihat, di dalam Ratapan ini suatu perbuatan yang nyata. Sebagaimana juga Ratapan pasal 4 ayat 4, lidah bayi melekat pada langit lagi karena haus, kanak-kanak meminta roti, tetapi tidak seorang pun yang memberi. Ini satu kenyataan. Ratapan inilah satu ratap di mana Yeremia meratap keadaan bangsa Israel demikian. Di masa itu bangsa Israel kelaparan yang luar biasa. So lebih jelas lagi dalam Yeremia Ratapan pasal 4 ayat yang ke-10. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka. Tak runtuh putih bangsa. Inilah keadaan bangsa Israel di dalam penderitaan, dalam keadaan sulit, dalam keadaan menderita. Biasanya makan anak manusia, makan anak kanibal, anak bukan manusia biasa tapi anak kandung, dalam keadaan suasana lapar. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi mendatang, tapi kita percaya kita anak Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, kita mohon anugerah Tuhan, jangan mengalami seperti bangsa Israel. Cukupkan saya firman Tuhan, cukup firman Tuhan buat kita, biar negara kita ini dapat kemurahan Tuhan, dapat kemurahan Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti apa yang terjadi di bangsa Israel, sampai anak orang tua memotong anaknya untuk makan karena dalam keadaan lapar. Tapi kita bersyukur, kita mohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya negara kita dapat kemurahan. Jangan sampai dialami. Ya, kalau hari ini saya ingat firman Tuhan, saudara yang sangat bahagia. Utamakan Tuhan, cari Tuhan selalu. Sebelum saudara bekerja, cari Tuhan. Jangan memikirkan yang lain-lain, sebab rezeki datang dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, semua sumber dari Tuhan. Wah, bukan Tuhan yang memberkati apa jadi. Wah, Tuhan sudah memberkati. Yang sulit apapun, sukar, tapi bagi Tuhan tidak akan sukar. Mujizat Tuhan masih ada, kuasa Tuhan tetap nyata di saudara. Amin. Cari Tuhan. Saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya bangga dengan saudara dari Tuhan, sebab rezeki dari Tuhan, semuanya sumber berkat dari Tuhan. Pagi-pagi buta, pagi-pagi sudah saudara bekerja cari Tuhan, sebab kalau firman Tuhan, bagaimana ini dibuatkan Yeremia jadi kenyataan.
janganlah terjadi untuk Indonesia. Dengan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Banyak doa, banyak dekat kita pada Tuhan, menjalankan kedatangan Tuhan yang diambang oleh Tuhan. Amin. Bapa di surga, sebagaimana firman Tuhan digenapi dan ratapan, bagaimana Yeremia meratap keadaan bangsa Israel sedemikian rupa karena ulahnya, tapi kami tidak mengalami karena kami orang yang takut kepada Tuhan. Kami ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya sebentar kami cari nafkah, berkat sudah sedia buat kami. Dan cara makan minum mencari bangsa yang benar. Tapi Bapa di surga, maka Kau sucikan hati dan pikiran kami dari perkara-perkara tamak, dari perkara-perkara yang mencari perkara yang sia-sia, dan mengutamakan Tuhan. Tuhan juga tahu kebutuhan kami. Kami serahkan keluarga kami, rumah tangga kami semua kepada Tuhan. Angkat kami dengan selamat, pulang dengan selamat. Kembalikan kami pada besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka jas depan. Berkat kesehatan yang prima, biarlah kasih sayang-Mu melimpah buat negara kami Indonesia. Yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak. Bahkan melalui vaksin banyak mereka tak mau divaksin dengan baik, sehingga melalui vaksin ini banyak mereka tidak kena vaksin COVID karena melalui vaksin atau imun yang berjalan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga, sedang kasih pulang. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas darah hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.